Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan dia naik di surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, itu di depan masih kosong, saya minta jadi supaya tidak usah buka kursi lagi, depan masih kosong. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, ya. Dia sekali lagi dia menyediakan tempat bagi kita dan dia berjanji sesudah tempat yang disediakan semua dan satu saat dia akan datang bersama dengan malaikat surga untuk menjemput kita. Jadi sudah tinggal satu kali saja, ya. Kelahiran sudah ada, terjadi, kematian sudah jadi, sudah ada, kebangkitan sudah ada, dan sekarang ini kenaikan sudah ada, dan juga kedatangan tinggal satu kali saja. Maka itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kapan Tuhan ini akan datang. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan dia datang seperti pencuri pada tengah malam. Dia datang menjemput kita. Kita juga akan datang ya kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan, tapi yang pasti Tuhan katakan dia akan datang. Semua sudah terjadi, kelahiran sudah terjadi, kematian sudah jadi, kebangkitan sudah jadi, dan kenaikan sudah jadi. Tinggal satu, ya, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita masih sama-sama belajar. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, waktu Ibu Gembala mendoakan, Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tidak pernah berpikir itu, tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Tuhan bilang, saya senang. Ya, Tuhan bilang, saya senang. Kenapa? Tuhan bilang saya senang. Saya melihat tadi pagi-pagi sebelum beribadah sudah banyak anak-anak yang sudah datang. Pagi-pagi sebelum ibadah yang biasanya datang terlambat, yang datangnya biasanya mohon maaf, mau masuk firman baru masuk, sudah datang. Tuhan bilang saya senang. Saya kaget juga. Tapi saya bilang Tuhan masih ada juga Tuhan yang terlambat. Ya Tuhan bilang kan tidak semua yang mau nurut. Pasti ada juga yang mau nurut. Tapi percaya Tuhan bilang pasti semua ini satu kali Tuhan datang. Ya, kita semua ikut terangkat. Asal apa? Kita percaya. Asal apa? Kita setia. Efesus 2 ayat 6. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu, bukakan dari dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 1 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi tadi Bapak Ibu yang datang, ya awal itu berarti Tuhan itu senang ya. Tapi kalau Tuhan bagaimana yang datang terlambat-lambat, ya Tuhan bilang aku udah senang, aku senep. Tetapi tetap jangan takut. Terus kita berdoa sama Tuhan. Satu saat Tuhan akan menjamah. Ya, tadi juga saya berkata kepada yang tidak hadir, kamu bagaimana? Saya tetap ibadah dari Rembang Om. Saya tetap ikut Zoom, dia bilang. Karena saya harus mau pulang, tapi tidak bisa pulang. Perusahaan ini minta supaya ajar orang-orang yang ada di sini. Ada 4 orang yang dibawakan dari Cina untuk diajarkan di sini, tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Jadi saya diminta, tapi saya ada tugas untuk drum. Tapi ya gimana, dia bilang. Saya harus dari Rembang, dan Jumat saya harus pulang lagi. Gimana? Tapi baiklah, saya bilang. Ya, yang penting Tuhan tahu bahwa kita punya kerinduan. Oke, saya melalui Zoom, jadi saya melalui saya kurang ya. Pokoknya melalui Zoom. Ya oke, silakan. Selamat beribadah yang dari rumah dan juga yang dari luar kota. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membacakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di sini dituliskan Roh Kudus yang dijanjikan. Saya membaca, tolong semua siapkan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak
tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan melalui Theophilus berbicara kepada murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa Tuhan telah memerintahkan agar supaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ya, pada waktu 2000 tahun yang lalu menyatakan bahwa Tuhan itu waktu dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Pada waktu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, 40 malam. Ya, dan di situ kita melihat dia pergi kepada murid-murid, dia mengajar kepada murid-murid dan dia beritahukan satu saat ya saya akan naik ke surga. Tetapi jangan kamu takut karena aku akan utuskan Roh Kudus untuk datang di dalam dunia ini. Sekali lagi, jangan takut. Karena pada waktu itu murid-murid sudah nyaman bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus selama 40 hari, 40 malam. Yesus menampakkan diri, Yesus mengajar kepada mereka, Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Pada waktu itu Yesus datang kepada mereka bukan berupa tubuh jasmani lagi, tapi berupa roh. Datang, di mana ada, di situ Yesus ada. Di mana ada, di situ Yesus ada. Seperti saat ini. Tapi Yesus berjanji, aku akan mengutuskan Roh Kudus. Dan percaya, dikatakan tadi di dalam Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-6. Pada waktu Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 kita lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya pandangan mereka. Ya, inilah yang sangat penting yang perlu kita belajar, yang perlu kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menjanjikan waktu dia naik, murid-murid pada gelisah. Murid-murid pada bingung. Gimana ini Tuhan sudah naik? Yang mereka andalkan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah naik di surga. Gimana kita harus menghadapi hidup ini? Tapi Tuhan katakan jangan takut. Ya, kalau kamu sudah percaya kepada saya. Kamu sungguh-sungguh setia. Seperti apa yang dikatakan saudara Ivon. Setia. Ya, dan percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi saksi di Yerusalem. Kita menjadi saksi di Yudea. Kita menjadi saksi di Samaria. Artinya apa? Yerusalem kita menjadi saksi, menjadi contoh di dalam rumah tangga kita. Yudea kita menjadi saksi untuk di luar-luar. Sesudah kita kuat di dalam, kita akan keluar pergi Yudea. Dan sesudah itu kita akan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi di mana-mana. Sekarang sudah nyata di dalam ibadah-ibadah kita melihat banyak orang melalui YouTube. Kita tidak pergi ke ujung bumi, mau pergi ke Ukraina, mau pergi di Belanda, mau pergi tidak. Tapi cukup melalui YouTube saja, itu sudah bisa sampaikan kemana-mana. Minggu lalu saya katakan ada seorang hamba Tuhan. Dia khotbah dari Sungai Yordan. Ya, dia khotbah dan semua orang bisa melihat, menjadi saksi kebenaran firman Tuhan disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama juga kita. Maka itu pagi hari ini, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat pertama, kita melihat dulu.
Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Tuhan perintahkan kamu tidak boleh keluar dari Yerusalem. Kamu harus ada di dalam, kamu harus tunggu semua. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ya, hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin ke atasnya, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Nah, kita melihat pada waktu itu Tuhan perintahkan kamu sebelumnya tidak boleh tinggal. Waktu Tuhan naik ke surga tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Artinya apa? Tidak boleh tinggalkan Tuhan, ya. Jangan sudah, karena melihat Tuhan sudah naik gelisah, bingung, tinggal. Seperti pada waktu itu kita tahu Petrus. Dia lihat Yesus sudah meninggal, Yesus sudah mati, ya, tidak ada guna lagi. Mereka apa? Lari ke Galilea, kembali lagi hidupnya yang lama menjala ikan. Tapi Yesus begitu baik, kejar mereka sampai di danau sana. Mereka melihat sedang semalam-malam mencari ikan, tidak dapat. Ya, karena mereka kembali lagi kepada dunia ini. Nah, pagi hari ini, kita yang sudah tahu semua kebenaran firman, sudah percaya kepada Tuhan, jangan kita kembali. Kalau kita kembali seperti Petrus, semalam-malam kita bekerja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin kita bisa mendapatkan, tapi dapat daripada dunia. Dunia yang memberikan tidak kekal, tapi Tuhan yang memberikan kekal adanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu itu mereka tunggu semua di kamar roteng. Ya, dan kita melihat tiupan angin, Roh Kudus itu masuk di dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa berbahasa-bahasa yang baru. Pada waktu itu Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus. Tapi waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, kita melihat Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka pergi menginjil di situ. Mereka menangkan jiwa begitu banyak. Mereka mau ditangkapkan, dimasukkan di dalam penjara, tetapi Roh Tuhan yang ada, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada mereka. Orang bisa menyembuhkan orang. Di Gerbang Indah ada orang yang lumpuh sudah mulai dari kecil. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang, emas dan perak saya tidak punya. Tetapi yang saya punya hanya Tuhan Yesus. Roh Kudus itu bangkitkan mereka. Dan kita melihat orang itu lari. Ya, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti pagi hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup saya tidak bisa menyampaikan. Apa yang saya mau berbicara? Ya, apa yang saya mau berbicara? Tapi Roh Kudus yang membukakan terus, Roh Kudus yang membukakan terus. Nah, pagi hari ini kita juga menanti Roh Kudus yang sudah dapat. Saya percaya kita selama diajarkan, dibaptis, dan sesudah dibaptis kita bawakan jemaat ini pergi beribadah, ibadah kepenuhan Roh Kudus. Nah, kalau kepenuhan Roh Kudus kita merasakan, Bapak Ibu ingat semua, saya percaya semua di sini 99% saya sudah membawakan ke satu gereja untuk adakan ibadah kepenuhan Roh Kudus. Pada waktu Bapak Ibu kepenuhan Roh Kudus ingat nangis, semua bukan nangis yang ini, tapi ada satu perubahan di dalam hidup kita. Tapi jangan sampai Roh Kudus yang sudah ada kita tinggalkan, kita keluarkan, kita masukkan kembali kepada dunia ini. Jadi bukan Roh Kudus yang ada lagi sama kita, Roh Kudus yang ada. Dunia yang ada. Sehingga pada waktu kita, Roh Kudus sudah tinggalkan kita, karena kehidupan kita yang gelap ini, kehidupan kita yang dunia ini, Roh Kudus sudah tinggal kita sudah tidak mampu dalam menghadapi hidup ini. Sehingga dikatakan waktu Yesus naik ke surga, mereka gelisah, mereka bingung, gimana ini. Tapi saya percaya, kita yang sudah percaya, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka itu kita perlu jaga, jangan kita sampai lepaskan Roh Kudus. Yang rugi bukan pendeta, yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi kita sendiri. Yang rugi bukan kita sendiri. Maka itu kita melihat apa yang dikatakan tadi di dalam Kisah 1. Ya, Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayatnya ke-8 dia katakan di sini,
Kisah 1 ayatnya ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu bukan kuasa untuk memerintahkan saja, itu juga iya. Tapi kuasa dalam perkataan juga iya. Apa yang kita katakan orang bisa tunduk. Ya, itu kuasa. Itu seperti motor ya yang memberikan kita semangat untuk berbicara. Maka itu Bapak Ibu, itu janji-janji Tuhan. Nah, kembali lagi kita melihat untuk apa Yesus naik ke surga. Itu perlu kita tahu dulu. Untuk apa Yesus naik ke surga? Saya ajak kepada Bapak Ibu di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Untuk apa? Mungkin kita tanya, Tuhan Yesus sudah mati. Hari ketiga dia bangkit. Sesudah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Dia ajar tentang kerajaan Allah. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu, sesudah itu pas 40 hari, dia naik ke atas. Untuk apa? Nah, ini firman Tuhan luar biasa sudah mengajarkan kita. Ya, untuk apa? Ayat 4 ini Yohanes 14 ayat pertama. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pada waktu Tuhan Yesus naik, murid-murid yang bersama-sama dengan dia, mereka gelisah. Ya. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Mereka gelisah, mereka bingung. Tapi Tuhan itu baik, dia mengatakan, jangan engkau gelisah. Waduh sayang ya, saya sampaikan Atalia tidak dengar ya. Coba Atalia dengar tadi, tapi tidak apa-apa. Nanti suaminya pulang Injil lagi sama dia. Ya, haleluya. Jangan gelisah. Ya, Tuhan sudah minta kepada kita, jangan gelisah. Berapa banyak orang menghadapi masalah, gelisah, bingung, gimana ini jalan keluar, bagaimana bingung, gimana ini jalan keluar. Semua kita ini punya persoalan, masalah, termasuk saya. Semua, ya. Tapi bagaimana waktu kita menghadapi masalah ini? Mati kon. Yo poiki, mati kon. Kan gelisah. Gelisah itu dari hati. Tetapi Tuhan pesankan kepada kita, jangan gelisah. Kita semua ini punya pergumulan. Kita semua punya masalah. Berapa saat yang lalu Andre mengatakan kepada saya, Papa, ini ada satu masalah Papa. Oh ya, punya masalah waktu dia kasih sama saya masalah itu dan dia pergi. Saya bilang tidak bisa begini Nyo. Engkau ada masalah, ayo duduk dengan Papa di sini. Ya, ayo ini masalah bagaimana? Kita pecahkan ini masalah. Ya, kita pecahkan ini masalah. Jangan engkau ada ini masalah, kau lempar sama Papa, baru Papa sendiri. Tidak bisa. Papa ada di sini, punya masalah, ayo kita duduk. Kita sangliang. Sangliang itu kita tukar pikiran. Bagaimana cara memecahkan. Jangan bingung, jangan takut. Tuhan pasti menolong. Masa Tuhan yang lalu dia tolong, kenapa dia tidak tolong sekarang? Berarti kita punya masalah. Ya. Jangan dipikir kita ini fine-fine saja. Kita ini enak-enak saja. Semua kita punya masalah. Tapi saya bilang masalah, mari kita duduk. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan gimana cara jalan keluar? Karena adalah satu, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa di surga tanpa melalui jalannya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan gimana cara jalan keluar? Kita berdoa. Ada kita di sini yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah paling Lemuel. Tapi Lemuel lihat dia duduk, dia tidur enak. Tapi dia juga punya masalah. Kalau dia kepingin makan es krim, tidak ada es krim, ya juga itu masalah. Kalau dia kepingin ini, tidak ini, juga masalah. Tapi kita semua punya masalah. Justru itu punya masalah ini bukan kita datang kepada manusia. Kita punya masalah, kita datang sama Tuhan. Nanti Tuhan yang membuka jalan. Dan saya katakan sudah ya, ini masalah taruh di sini, kita bawa di dalam doa. Ya itu saja. Kita bawa di dalam doa, nanti Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita. Dan dikatakan masalah kita hadapi, jangan kita lari.
Masalah kita dapat itu kita datang kepada situ. Nanti Roh Kudus yang memberikan bagaimana jalan keluarnya. Oke, baik. Maka itu penting sekali seorang pemimpin. Pentinglah sekali orang tua ya yang bisa membimbing kepada anak-anaknya. Seorang gembala itu penting juga. Dia dipercayakan menggembalakan. Kita ini jemaat, bukan jemaat hanya keluar masuk. Tapi kita jemaat ini jemaat yang digembalakan. Penting seorang gembala untuk membimbingnya. Ya, tadi malam, sore kemarin, ada orang menawarkan sesuatu dan lain-lain segalanya semua. Ya, tapi pada waktu sudah tawarkan untuk melakukan pekerjaan ini dan lain-lain, saya suruh kepada saudara, Anda coba kau hubungi. Ya, tapi saya suruh dulu, ini orang saya kenal, coba kau menghubungi dulu bagaimana caranya. Ya, tapi di situ saya pantau. Kau sudah hubungi orang ini, semua baru dipikirkan bagaimana. Ya, maka itu penting sekali seorang gembala, orang tua membimbing anak-anaknya, memberikan kekuatan. Tapi waktu itu mereka gelisah. Waktu Tuhan Yesus naik mereka gelisah. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Jangan gelisah hatiku. Percaya kepada Tuhan. Percaya saja. Percaya kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membuka jalan. Kita melihat ayat tadi. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ya. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sangat-sangat memperhatikan anak-anaknya. Dia sudah tahu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memagari kita semuanya. Dan dia janji, satu saat dia naik, dia siapkan tempat di kita, di atas. Kita melihat sekali lagi, dikatakan di dalam ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Itu Bapa yang luar biasa. Dia senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Menyediakan tempat untuk anak-anak. Saya tadi pagi saya belajar dia ke atas menyediakan tempat baginya. Ya, coba kita lihat. Ya, saya ajak kepada Bapak Ibu menyediakan apa di dalam Wahyu. Wahyu 21. Wahyu 21 ayatnya yang pertama. Wahyu 21 ayat yang pertama. Di sini kita melihat. Saya baca. Lalu aku melihat langit yang baru di bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Dari atas yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, kita melihat. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata, ya, lihat, dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Selanjutnya terus kalau kita percaya, Tuhan Yesus sudah menyediakan semua di sana. Itu dia pertama dia buatkan dulu langit baru, ya. Dan kita satu saat waktu Tuhan sudah datang bersama dengan malaikat surga, kita akan masuk dulu. Ya. Dunia ini kita tinggalkan. Kita akan menjadi apa? Bersama dengan Yesus, masuk di dalam 12 ini untuk memerintah bangsa-bangsa pada waktu itu. Dan yang kedua, dia pergi ke sana. Ada Yerusalem baru yang dia sudah siapkan. Ada Yerusalem baru, kita melihat dulu. Di dalam Wahyu 21, Yerusalem baru. Di dalam ayat ke-18, itu Yerusalem baru, itu orang sempurna. Ya,
Yang kedua, tempat itu, Wahyu 21 ayat 18. Tempat itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar dari tembok-tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar permata batu yaspis, dasar kedua batu nilam, yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka, yang kedelapan batu berial, ke-9 batu krisolfit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi. Dan yang ke-12 satu bercubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ini yang Tuhan sudah siapkan semua. Ada lagi satu, saya lagi belajar. Tadi pagi baru saya mendapatkan pembukaan ini. Berarti Tuhan pergi ke sana, Dia siapkan semua yang indah untuk kita ya. Jadi kita kalau Kristen-Kristen yang hanya suam-suam saja, kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan siapkan. Tapi kalau kita ikut dalam pengangkatan, ya ini langit bumi baru ini kita dapat. Tetapi kalau kita dalam kesempurnaan, hidup kita di dalam dunia ini, hidup di dalam kesempurnaan, Tuhan sudah siapkan itu batu-batu permata. Yang Dia siapkan rumahnya itu dibuat dengan begitu indah. Beberapa saat yang lalu Bapak Ibu, saya bersama istri saya pergi di satu tempat. Kami pergi mengunjung, sampai di sana mengunjung kami melihat rumah ini. Bagus ya, rumah ini ya. Lantainya bersih sekali, temboknya bagus, dikasih marmer semua. Dan kami naik di atas, bagus segalanya. Ya, kami duduk di bawah semua AC komplit. Ya, saya bilang enak ya, berbahagia kamu. Kalau kamu sudah bisa mendapatkan rumah seperti ini, bagus sekali saya bilang. Tapi yang paling penting, jangan sampai rumahmu begitu mewah, rumahmu begitu bagus, rumah tanggamu hancur. Tiap hari berkelahi, apa gunanya? Tidak ada gunanya kan? Ya, tapi di sini kita melihat Tuhan sudah siapkan semua di atas. Itu berarti orang yang bisa masuk di dalam situ, orang yang hatinya sudah dirubah. Kalau di dunia kita melihat berapa banyak orang punya rumah mewah-mewah, tapi baru masuk di dalam seperti apa? Persis neraka. Sudah sumpok dan lain-lain. Tapi kalau kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalannya Tuhan, kita masuk di dalam rumah, apalagi rumah sudah bagus, enak, tenang, segalanya semua. Nah, pagi hari ini, kita tahu Tuhan itu di surga, Dia sudah menyediakan semua dan Dia berjanji sekali kelak kita akan datang. Dia berjanji sekali kelak Dia akan datang. Dia akan datang. Coba kita melihat kembali di dalam tadi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Aku akan datang. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tinggal satu kali saja lagi ini. Yang terakhir Tuhan bilang, saya akan datang. Saya akan datang. Ya, bagaimana? Coba kita lihat, ada ayat kembali di dalam Matius 25. Matius 25, minggu lalu saya masih berbicara Matius 25. Ya. Matius 25 ayat 31. Semua sudah dapat? Matius 25 ayat 31. Ini kedatangan Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersemayam di atas takhta kemuliaan. Sekali lagi saya baca kepada Bapak Ibu. Ini penting sekali.
Ya. Apabila Anak Manusia datang dari surga, dia turun ke dunia. Kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ini janji Tuhan. Jadi dia datang, dia akan bersama dengan malaikat surga di dalam kemuliaan. Ya, dan dia katakan di situ seperti gembala akan memisahkan bangsa-bangsa ini. Orang tua juga tahu bagaimana lihat anak-anak. Mungkin anak dari orang tua mungkin ada 10. Ya, dilihat. Wah, ini anak saya yang satu ini, kamu di bagian kanan. Orang tua kan tahu, tidak bisa bohong. Yang satu ini, tidak baik, dia bagian kiri. Yang satu lagi, ini anak baik. Mau dengar-dengaran. Ini anaknya setia. Anak ini. Jadi ada ini perbedaan. Sama juga Tuhan bilang, seperti gembala yang memisahkan. Di dalam berjemaat gereja juga begitu. Pasti ada yang baik, ada yang benar. Ya, pasti ada. Tapi kita tidak boleh putus asa. Terus diinjili. Beritahukan, saya percaya. Kita yang tidak benar itu Tuhan bisa merubahkan kita menjadi benar. Tapi di sini kita melihat ini akhir jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan. Dikatakan di situ ada kambing, ada domba. Ya. Memisahkan seperti gembala memisahkan ada kambing, ada domba. Domba itu ada di sebelah kanan, kambing itu ada di sebelah kiri. Ya, kita melihat orang kaya yang meninggal. Ya, pada waktu itu Lazarus meninggal, langsung naik ada di pangkuan Abraham. Karena kehidupan Lazarus di dalam dunia itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang kaya ini kan dia dapat harta, dia foya-foya untuk keinginan dia sendiri. Hidup tidak takut akan Tuhan, hidup di jalan luar daripada Tuhan. Dia meninggal. Mungkin waktu dia meninggal kita melihat berapa banyak orang-orang kaya. Mereka meninggal di Adiasa, begitu banyak kembang karena orang melihat dia kaya. Ya, tapi pada waktu itu, waktu dia diantarkan ke pekuburan, begitu banyak mobil iring-iringi. Sedangkan Lazarus yang meninggal itu hanya tidak ada satupun yang ini. Ya mungkin sekedar siapa saja. Tapi kita melihat yang paling penting itu akhirnya. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang kaya yang ada di dalam dunia akhirnya apa? Kita melihat dia ada di dalam jurang pemisah. Sehingga mau mencari setetes air saja susah. Sampai dia mengatakan, Abraham, tolong. Lazarus ini beritahukan, dia bawa setetes air saja kepadaku. Aku sudah tidak tahan lagi. Padahal dia di dunia itu dia kaya. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Ya. Tapi kalau kita kaya, ya, kita bisa menjadi berkat. Kalau kita kaya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bisa pakai hidup kita untuk melayani Tuhan dengan orang kaya yang rendah hati. Itu kan Tuhan senang. Tapi orang kaya ini dikatakan hanya berfoya-foya. Berfoya-foya. Nah, ini untuk mengingatkan kita. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, siapa raja itu adalah Tuhan. Yang di sebelah kanan itu, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan Allah yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Coba dikeluarkan. Saya kepingin baca di ayat 34 ini supaya kita ini bisa tahu. Ini yang di bagian kanan. Dikatakan, dan raja itu, raja Tuhan ya. Itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Ya, di pangkuan Abraham ini. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Coba ayat 35, ya ini tentang orang yang ada di bagian kanan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut,
Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lanjut 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Lanjut 38. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, ini yang orang asing ini yang sudah susah, tidak punya apa-apa, dia tidak punya tempat tinggal, makan pun susah, orang yang terbuang, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 39, coba kita melihat. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Lanjut, 40. Nah, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi saya berpikir, iya ya. Luar biasa ya. Kita diberikan kepada Tuhan kasih karunia. Ya, pikiran-pikiran kita sudah pikiran yang sudah bertumbuh sampai di atas, mau memperhatikan orang-orang susah. Itu tidak segampang loh. Berapa banyak orang saat ini dia bilang saya hidup sudah susah. Saya mau memperhatikan lagi kepada orang-orang itu dah mau. Mohon maaf. Kemarin saya berbicara dengan sepupu saya. Dia tunjukkan kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, mohon maaf, dia bilang, ini bukan saya mau menunjukkan bahwa saya ini hebat, dia bilang. Saya dari dulu, saya sudah lakukan seperti ini. Ya, saya memperhatikan orang-orang susah, saya memperhatikan orang-orang yatim, janda-janda, segalanya semua. Dia ada di daerah, ada suster. Ya, mereka dulu mengikuti di dalam ini, tapi pada waktu dia masuk lebih dalam, dia pergi ke Filipina, dia sekolah, dan sesudah itu dia pergi ke Ibu Teresia. Sampai di sana dia melihat Ibu Teresia itu memperhatikan orang-orang yang susah dan lain-lain, terbuka pikiran hatinya. Pulanglah dia di Indonesia, dia turunkan semua jubah susternya semua, dan dia buka panti asuhan. Saya tidak suruh Bapak Ibu buka panti asuhan, tidak. Dia buka panti asuhan, tergerak hatinya. Dia buka panti asuhan. Dan dia buka itu, dia piara itu orang-orang yang susah-susah, dia kumpulkan semua. Ya, tapi di situ kita melihat Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan sepupu saya mengatakan, saya ini termasuk yang suka memperhatikan. Ya, dia tunjukkan kepada saya, kamu lihat saya kirimkan ini. Saya bukan pamer, tidak. Saya tunjukkan ini, dia kirimkan ini, kirimin, dan akhirnya dia kirim uang. Dia sering kirim uang. Dia bilang, dulu saya kirimkan uang, saya kirimkan banyak. Tapi karena sekarang saya ini ada masalah. Masalah apa? Saya punya tanah direbut orang, jadi saya harus bagaimana keluarkan uang banyak, jadi saya agak kurangi. Saya bilang, tidak boleh, saya bilang. Kamu masih ada seperti begini, tidak boleh kamu kurangi. Itu Tuhan izinkan kamu punya masalah, tapi tidak apa-apa, jalankan saja terus, jalankan saja. Iya, betul juga ya. Saya bilang, kamu telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Mau memperhatikan orang-orang lemah, mau memperhatikan orang-orang susah. Tapi inilah yang membuat Tuhan senang. Satu kali Tuhan datang, kalau engkau punya hati yang tulus, hati yang murni. Ya, di situ kita akan melihat Tuhan akan bilang, marilah hai kamu, ya, bersama dengan saya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan harus bertumbuh kerohanian kita. Kalau kita tidak bertumbuh kerohanian kita, kita sudah tidak mau lagi. Saya hanya berpikir Bapak Ibu, dulu kita belum sampai berpikir di taraf untuk memperhatikan orang-orang susah. Belum, hanya berpikir ke dalam saja. Tetapi Tuhan taruh seperti ini dan kita lakukan tenang saja. Disitulah kita melihat yang kita lakukan, kita perhatikan orang-orang seperti macam begitu, itu menyenangkan hati Tuhan. Sekali Tuhan Yesus datang, ya kita sudah ada di bagian kanannya seperti domba. Sekali, tapi kita melihat orang yang tidak perhatikan. Kita melihat di dalam ayat 41, Matius 25 ayat 41.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, ya kan? Sebelah kiri ini, itu tadi dikatakan kambing dan domba. Ini sebelah kiri ini. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Ini. Tadi di dalam ke 40, coba 40, coba dulu 40. Ya, kita melihat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Itu bagian kanan. Yang bagian kiri kita melihat di sini. Ya, bagian kiri 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Waktu 2 minggu yang lalu Tuhan bukakan kepada saya, teman-teman, saya sempat goyang. Waduh, kasihan sekali ya. Tetapi bagaimana cara untuk kita tumbuhkan pengertian daripada anak-anak ini? Ya, kita punya gereja bukan gereja yang jemaat keluar masuk. Gereja kita ini adalah gereja penggembalaan. Jemaat ini harus diajar, ditumbuhkan mereka supaya mereka mengerti. Dikatakan di sini, hai orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Jadi kita ini sudah disiapkan, enyahlah kamu ke dalam api yang kekal. Yang sudah disiapkan iblis-iblis, ya, yang telah disediakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Coba 42 kita melihat di sini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Berarti kita tidak mau memperhatikan orang. Hanya perhatikan diri sendiri. Bahasa Mandarin bilang apa? Egois. Dalam kehidupan Galatia 5 ayat 19, hidup dalam kedagingan, egois. Ya. Tidak ada tempat di kerajaan surga. Dia tidak mau peduli orang. Yang penting saya. Yang penting saya. Yang penting saya. Nah, kita melihat di sini. Lanjut 43. Ketika aku seorang asik, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lanjut. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, aku sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Lanjut 45, dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Ini loh Bapak Ibu, terbukalah saya di sini. Ya Tuhan, tadi saya ada berbicara dengan ibu-ibu yang masuk. Pak, saya bilang, Bu, hari Sabtu Bu ya, siap ya, pergi kasih makan lagi di sana ya. Ya Bu ya, iya Pak. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa, saya bilang, kita ikut melayani saja, itu sudah lakukan untuk Tuhan. Tapi apalagi kalau kita bisa ikut sumbang, kita melayani lagi, itu lebih senang Tuhan. Tapi kalau kita tidak berdaya, sudah tidak ada apa bisa buat apa-apa, kita bisa melayani, itu kita sudah buat sama Tuhan. Tuhan bilang, engkau sudah lakukan untuk saya. Dan ibu-ibu ini mengatakan kepada saya, iya Pak, barusan minggu Sabtu ini kita pergi melayani. Aduh Pak, mobil mogok Pak. Akinya soak, sampai ibu-ibu mak-mak ini suruh mobil katanya. Saya bilang, tidak apa-apa, itu penderitaan untuk Tuhan. Tidak apa-apa, saya bilang. Kamu lakukan ini, itu penderitaan untuk Tuhan. Tidak apa-apa, jalankan saja. Sebab ini, kita lakukan dengan punya ketulusan. Dengan motivasi yang benar, kita jalankan. Sekali kelak Tuhan akan datang, dia akan taruh kita. Dan dia melihat perbuatan kita. Kita ini bagaimana? Perbuatan yang baik dan yang jahat. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan melihat perbuatan kita. Ya, melihat jahat dan baik. Tapi kalau kita ada di dalam situ, kita lakukan dengan punya ketulusan. Itu kita sudah melakukan untuk Tuhan. Nah, kita melihat tadi. Lanjut ayatnya. Ya, 40-nya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan. Ya.
Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kita yang sudah ikut Tuhan, pertumbuhan rohani, pengertian firman, kita belajar tentang pengalaman dengan Tuhan. Kita bisa melakukan ini anugerah Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Kadang saya melihat ada orang tidak mau, mana, udah bisa, sibuk, dan lain-lain. Saya hanya mau bisa bilang apa? Saya hanya bisa lap dada saja, aduh Tuhan, kenapa bisa begini? Tapi kita hanya tetap berdoa. Ya, Tuhan bukakan kepada saya pagi hari ini, dan 2 minggu yang lalu Tuhan suruh saya sampaikan ini. Sekali kelak Tuhan datang, apakah kita ikut terangkat juga? Ya. Mungkin kita tidak bisa untuk melayani karena kita sibuk di dalam kerjaan. Dan mungkin kita tinggalkan kerjaan segala semua kita pergi. Tapi ada orang yang rohaninya bertumbuh, dia mau. Dia sibuk bagaimanapun dia tinggalkan. Saya tinggalkan dulu, saya pergi melayani. Ya, habis itu dia pulang. Banyak kan sekarang pengusaha di dalam Tuhan. Kan macam begitu. Mereka tinggalkan kemana-mana, pergi melayani, pergi membagi-bagikan segalanya semua. Karena apa? Pengertiannya sudah bagus. Tapi kalau kita belum sampai level seperti itu, mintalah kepada Tuhan supaya level kita sampai di atas. Dan kita melihat itu diceritakan, itu orang sempurna. Ya, itu orang sempurna. Sekali kelak Tuhan sudah siapkan, tadi dikatakan di dalam Wahyu 21. Ya, Tuhan sudah siapkan tempat untuk kita yang istimewa. Ya, itu adalah orang sempurna. Meskipun dia bekerja, dia masih juga tetap melayani Tuhan. Meskipun dia bekerja, dia masih terus melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur di dalam berjemaat, di dalam kita memberikan makan kepada panti-panti ini. Ada satu pengusaha, dia setiap minggu paling aktif memberikan dana untuk panti. Saya baru ketemu sama dia 1 kali saja. Ketemu pada waktu kami olahraga, pada waktu kami renang dan ngobrol 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ngobrol langsung dia lakukan sampai sekarang. Bayangkan sudah hampir 6 bulan, setiap minggu dia pasti kirim uang 2 juta. Setiap minggu dia pasti kirim uang 2 juta. Loh, saya bilang, Tuhan, orang ini kok sampai macam begini? Tuhan bilang, aku pertemukan engkau dengan dia. Saya tanya kepada dia. Saya bilang, bagaimana kamu kok bisa macam begini? Orang yang bisa memberi itu kalau orang yang sudah dekat sekali. Dan meskipun sudah dekat juga paling 1, 2 kali dia stop. Ini kita sudah jalankan 6 bulan. Tetapi dia setiap minggu itu pasti ada. 2 juta pasti datang. 2 juta pasti datang. Tetapi kan hanya liwat. Lebih kita punya kebutuhan dalam seminggu itu lebih. Tapi dia bisa melakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar. Jadi itu saya bilang, itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Apakah dia orang kaya? Tidak. Dia orang biasa-biasa saja. Saya udah ngecek. Dia orang biasa-biasa saja. Tetapi dia punya perhatian. Saya bilang itu anugerah. Kasih karunia yang kau dapat. Amin. Tolong doakan saya supaya usaha saya bisa maju. Tolong doakan. Tolong doakan supaya rumah tangga saya enak, segala semua. Saya sehat supaya saya tidak berjanji. Pokoknya setiap minggu pasti saya kirim. Tapi kalau kita tidak lakukan, saya bilang stop. Tapi dia bilang oke, baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pakai hidup kita ini. Kita tentu kepingin, karena Tuhan janjikan satu saat, ya, Tuhan pasti datang. Tapi banyak orang yang di belakang kiri dia ngomong begini, dia pakai bahasa Mandarin Hong Kong, ya, bahasa Mandarinnya begini, bukan bahasa Mandarin, bahasa Hong Kong, ya. Kalau bahasa daerah sana dia bilang, kau perhatikan macam begini, kamu cek terlalu kenyang. Ya, cek terlalu kenyang. Arti cek terlalu kenyang itu makan terlalu kenyang. Susah payah kita cari uang. Kau bagi buang macam begini, buang macam begini. Ya ada apa-apa, dia tahu memberi itu bagus. 1 kali saja. Untuk apa kau perhatikan macam begitu? Kamu itu cek terlalu kenyang.
Itu orang timur ngomong. Kalau kurang jelas nanti tanya sama Mama Dope. Mama Dope, apa arti ceke terlalu kenyang? Makan terlalu kenyang, mau ngurus macam begini. Wong diri kita sendiri saja susah kok. Kok pergi urus macam begitu. Kalau bahasa Hong Kong bilang hiakehau. Ya, makan terlalu kenyang. Hiakehau, makan terlalu kenyang. Kok urus macam begini. Tapi orang yang rohani yang sudah tumbuh, lain cara berpikir. Dia lakukan seperti ini dan percaya dia tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, gereja selama 20 sekian tahun, kita hanya melayani ke dalam saja. Tidak pernah kita melihat keluar. Dan selamanya gereja tidak pernah ada dana di dalam kas. Tidak pernah ada dana di dalam kas. Ingat baik-baik. Tetapi Tuhan bawa kita berpikir sampai ke atas itu. Dan disitulah kita melihat kita lakukan. Tetapi bukan motivasi. Tapi disitulah Tuhan buka. Disitulah Tuhan buka. Disitulah Tuhan buka. Tidak pernah terjadi kekurangan. Ada sampai habis. Pernah. Barusan ini minggu Sabtu, Jumat yang lalu. Pada waktu kami layani ini, kami harus membayar listrik sekian banyak. Kami harus membayar untuk panti. Kami harus menolong orang dan lain-lain segala semua. Dana habis. Habis dana. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan stop. Sudah. Tuhan bilang tidak. Jalan. Tapi dana tidak ada. Itu urusan saya. Itu urusan saya. Tapi Tuhan bisa memakai orang yang tidak mungkin Tuhan bisa pakai orang itu. Saya pernah bersaksi. Saya waktu ada di Batu, permisi saya ada di kamar kecil. Orang ini yang menghalang-halang kamu ngapain kok kasih makan orang macam begini. Kamu lebih baik kasih piara kepada mereka. Kasih babi, kasih ayam, kasih bebek. Dan orang bisa bekerja di panti asuhan dan lain-lain. Itu orang itu adalah teman sekolah saya sendiri. Tapi saya berpikir berbicara macam begini sudah. Tetapi di situ Bapak Ibu, pagi-pagi waktu saya ada di Batu, saya sedang bersama dengan istri saya makan sakit perut, mungkin karena makan terlalu banyak ya. Istri saya duluan pergi store karena makan terlalu banyak, istri saya kembali, saya lagi sakit perut karena makan terlalu banyak. Waktu saya duduk, telepon saya itu bunyi. Loh, orang ini kok dengaran? Tapi di situ dia katakan kepada saya, karena dia gengsi, dia sudah ngomong kepada saya, ngapain kasih macam begini, lebih baik kasih babi, kasih ayam, atau kasih bebek dorang piara. Ya, dia berpikir seperti di luar pulau saja. Tapi di situ dia minta sama saya nomor rekening. Saya minta nomor rekening. Nah, saya bilang ini benar, saya tidak mau berbicara karena orang ini kan aneh. Karena Tuhan sudah menjamah hatinya. Ya, saya minta nomor rekening, dia kirim. Dan bisa melanjutkan terus. Sampai di dalam besok lusa masih terus jalan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak pernah kekurangan. Saya percaya orang yang rohaninya cekak, bonsai. Dia berpikir kalau saya kasih kan habis. Gimana kita? Bagaimana kita? Betul, dengan susah payah saya mencari ini uang, dengan susah payah saya mencari. Wah, ini habis, dah mungkin, dah bisa. Saya harus pegang baik-baik ini uang. Betul. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, tidak pernah kulihat orang yang suka menghambur-hambur untuk demi kebaikan, dia itu kekurangan. Tidak pernah kulihat orang yang suka menahan-nahan, dia berkelebihan. Tidak pernah. Berapa hari yang lalu saya pergi di satu rumah. Itu adalah keluarga yang suka memperhatikan orang-orang susah. Ya, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dia juga adalah orang yang menjadi donatur di dalam pekerjaan Tuhan. Saya pergi ke sana, saya berpikir ini orang, wah hebat ya. Ya, kan tidak mungkin. Gaji seperti begini, segala semua, tapi bisa seperti kayak macam begitu. Saya kaget, saya kagum. Saya masuk ke dalamnya, waduh hebat ya. Saya masuk ke sini, aduh hebat ya. Saya kagum. Ya, secara manusia dari mana dia punya uang bisa membuat seperti ini? Ya, secara manusia bagaimana? Tapi ini adalah orang yang suka menabur. Ya, dia menabur dan dia tidak pernah kekurangan. Dalam kekurangan pun dia juga mau menabur. Dan saya melihat, waduh luar biasa. Saya katakan kalah saya sama kamu ya. Kamu ini hebat ya. Semua apa yang ini, semua dia lebih dari segalanya.
Tadi dikatakan lantai seperti emas, bersih betul-betul, temboknya seperti itu marmer semua. Waduh, hebat ya. Saya hanya berpikir dari mana ya? Inilah dari Tuhan. Inilah dari Tuhan. Ya. Karena apa? Yang suka memberi tidak pernah kekurangan. Saya tidak suruh Bapak Ibu hambur tidak. Kalau tidak bisa, jangan kita paksa. Tetapi kita masuk di memberikan, perhatikan orang-orang. Kita perhatikan orang susah, nanti Tuhan yang akan perhatikan kita. Sekali lagi, kita perhatikan orang susah, nanti Tuhan yang perhatikan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali kelak Tuhan akan datang. Sekali kelak Tuhan akan datang. Tetapi kalau kita tidak jujur sama Tuhan, ya begitu saja kita dapat, ya dapat. Habis sekali bocor, ada pundi-pundi yang bocor. Pundi-pundi yang bocor, kosong terus. Tapi marilah kita minta sama Tuhan, bukakan hati ini. Jangan kita seperti yang ada di sebelah kiri. Ya, kita seperti yang ada di kanan. Suka memperhatikan orang-orang susah. Suka memperhatikan orang-orang susah. Ya. Kalau kita tidak sanggup, hidup kita bawa. Saya tadi dalam pujian penyembahan, Tuhan hanya taruh, kamu lihat ini mimbar. Ya, kamu lihat ini mimbar. Ini mimbar kudus. Karena apa? Kamu lihat pelayan-pelayan Tuhan, ini pelayan-pelayan yang kudus. Mereka tidak punya motivasi. Saya dengar khotbah dari gereja-gereja lain, ya, mereka mengatakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu tidak tahu gereja ini satu kali ibadah berapa uang yang dikeluarkan. Ya, berapa uang yang dikeluarkan. Keluarkan pendeta satu kali khotbah, 2 juta. Habis itu kalau satu hari 10 kali berarti 20 juta. Jadi berarti mohon maaf. Ya, ini juga sampai di luar. Mohon maaf, saya tidak bilang pendeta ini memang dapat upah daripada Tuhan. Ya, tetapi kita melihat orang kalau sudah sampai uang sudah sekian banyak, ya, dia sudah tidak berpikir lagi ini. Yang penting dia fasih lidah, dia menyampaikan bla 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 bla, noteo masuk. Nanti sebentar lagi khotbah lagi, noteo masuk. Khotbah lagi 10 kali 20 juta. Enak. Jadi kita ini nanti lama-lama jadi Yudas. Kita melihat lagi dikatakan di situ, singer itu semua. Semua itu uang. Pakai bayar uang semua. Semua bayar. Jadi singer ini nyanyi ini sudah tidak punya ketulusan lagi. Yang penting saya keluar, sudah sebentar kan saya dapat uang. Sebentar saya dapat uang. Tapi orang yang ini, yang punya pengertian yang bagus, dia tidak berpikir lagi. Saya sudah diberkati Tuhan, saya menjadi berkat. Pemusik-pemusik yang ada semua. Saudara Alfred pernah mengatakan, Om saya diminta dulu, ya, kau full di sini. 10 kali, 1 bulan, sekian belas juta, sekian puluh juta engkau dapat. Tapi karena dia mengerti firman, dia tidak mau. Dia tidak mau. Tetap dia datang. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Tetapi dapatnya dari apa? Upah di surga. Apa yang engkau perbuat? Maka itu tadi dikatakan kita di sini semua pelayanan ini adalah pelayanan yang murni. Tidak punya motivasi. Ya, kita kan tidak tahu orang-orang yang datang. Dia bisa nyanyi hebat segala semua. Waduh terharu. Bintang-bintang film di bawah semua terharu. Tetapi kita ini orang yang punya hati, Tuhan bilang. Hati yang tulus, hati yang murni. Kita sebagai gembala memikirkan gimana Tuhan ini anak-anak kita. Berdoa. Saya tadi malam jam 1 saya sudah duduk berdoa. Sampai 4:30 berdoa. Ngantuk juga Tuhan. Saya mesti berdoa untuk anak-anak saya Tuhan. Tolong Tuhan, mereka sudah diselamatkan Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Janji Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Jangan sampai Roh Kudus keluar daripada mereka. Mereka hidup dengan kedagingan. Mereka tidak mampu dalam menghadapi hidup yang ada di depan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Nah pagi hari ini kita tahu sekali kelak Tuhan akan datang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nah pagi hari ini di dalam ayat yang ke-46 kita melihat Matius 25 ayat 46. Ya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Orang-orang yang tidak mau berubah, orang yang tidak mau setia, orang yang tidak mau bertobat, sekali kelak mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Akhir hidup masuk di dalam siksaan yang kekal. Dunia enak. Wah enak ya, ada ini, ada ini, ada ini. Enak, memang enak. Tetapi ingat, satu saat Tuhan janjikan, orang yang seperti ini akan masuk di dalam siksaan yang kekal. Kekal itu selama-lamanya. Tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Kita pilih, ya. Maka itu saya tahu Bapak Toga Sirait, ya, dia tahu ini firman Tuhan. Dia bilang dia punya hidup sudah tidak lama lagi. Tapi dia bilang, Tuhan kalau bisa kasih saya umur 100 sampai 110 tahun. Tapi jangan 110 tahun saya tidur terus di atas ranjang, ya tidak ada guna. Ambil saja saya pulang. Tapi dia bilang, saya tahu macam begini. Maka dia berusaha bagaimana caranya dia harus datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Kita datang ini bukan menyenangkan manusia. Kita datang mencari Tuhan. Seperti ibadah pada pagi hari ini. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya ya, ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus naik di surga, menyediakan tempat untuk bagi kita. Iya ya, tapi Tuhan Yesus bilang sekali kelak aku akan datang. Datang, tapi datang untuk menjemput kita. Apakah saya ikut bagian? Ya, dalam pengangkatan apa tidak? Pagi-pagi tadi jam 5. Saya 4:30 saya sudah ada di sini. Jam 5. Saya sudah duduk, tiba-tiba waktu saya sedang baca-baca, Tuhan kasih ingat kepada saya untuk menghubungi seseorang. Saya bel, dia punya nomor telepon 1, udah bisa. Wah, kita tidur ini, saya bilang. Payah ini sudah. Tapi Tuhan itu baik. Kok teleponnya dia yang 1? Saya bel, waktu saya bel, oh dia bilang selamat pagi. Saya bilang, ayo ke gereja. Iya Pak, saya lagi mandi. Ayo ya, berarti Tuhan sayang sama kamu. Bagaimana kita sedang duduk di sini, kita sedang membaca buka-buka firman, tiba-tiba masuklah itu. Berarti Tuhan sayang sama kamu ya. Tuhan mau pakai kamu, berkati kamu. Tuhan sayang ya supaya sekali kelak Tuhan datang. Iya, itu tugasnya gembala. Iya Pak, saya datang Pak. Iya, saya datang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa datang pagi hari ini untuk mencari Tuhan. Waduh, anugerah yang terbesar. Senang sekali. Tadi saya ulangi lagi. Waktu saya duduk di situ, Tuhan bilang, kau lihat ini. Jemaat ini sebelum ibadah sudah datang. Ibu Cu bilang, Pak, kami datang pagi Pak. Pumpung ada mobil. Jangan bilang pumpung ada mobil. Masih pun tidak ada mobil juga. Kita minta itu Grab datang jam 4. Kamu datang 4:30 kau sudah ada. Jangan tunggu dulu pumpung ada mobil. Ya sabar dulu. Nanti mobil itu gampang untuk Tuhan kasih. Kun fayakun maka jadi. Ya tetapi datang dulu sama Tuhan. Setia dulu sama Tuhan. Tadi saya dapatkan satu ayat. Pagi-pagi teman saya sudah kirim Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Tadi saya sudah baca tapi tolong kembali lagi. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Ya. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tapi dia ada tambah di situ. Kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Dan yang setia. Wah, saya berpikir ini teman saya luar biasa ya. Dia seorang pengusaha kapal. Yang saya bilang kapalnya ada 45. Pagi-pagi tadi dia sudah kontak sama saya. Dikatakan Efesus 2. Berarti saya katakan. Kamu baca firman, iya saya harus baca. Saya dapatkan ini. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Tuhan telah membangkitkan kita dari dosa. Dan Ia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kepada siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya lahir baru yang setia. Jangan kita bawa di dalam kehidupan kita, gimana Pak, saya susah ini hidup Pak. Di dalam dunia ini saya susah Pak, susah. Ya sudahlah, lalui saja. Percaya kalau kita ada di dalam kebenaran, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Pasti Tuhan berikan jalan keluar kepada kita.
Jangan kita bilang, Pak, saya susah, Pak. Saya susah, Pak. Sudah, Pak, macam begitu susah, saya mundur saja sudah daripada Tuhan. Tidak. Kita jaga hati kita. Jaga hati kita ini, Bapak Ibu. Kita jaga hati kita. Benar-benar kita jaga. Kita jaga kekudusan kita. Jaga semua pikiran-pikiran kita. Kita jalan. Ya, saya percaya Tuhan akan membuka jalan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini. Ya. Kita boleh baca Yohanes 14 ayat ke-5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, ini kata Thomas. Kita jangan punya iman seperti Thomas. Thomas kalau tidak melihat, dia bilang, Tuhan, saya tidak melihat engkau, tanganmu, kakimu, perutmu, lambungmu, saya tidak akan percaya. Tapi tunggu dulu dia lihat baru percaya. Ya, kita juga seperti itu. Jangan tunggu melihat dulu. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semenjak Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu telah melihat kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan buat. Mohon maaf saya pinjam sedikit ya untuk Ibu Melani. Dia pertama kali dia datang, dia punya pergumulan begitu besar. Dan pada waktu itu dia sakit. Dia pernah saksi di sini, badannya sampai 100 sekian kilo. Ya. Tapi di situ mulai dia ikut sama Tuhan, dia mulai setia sama Tuhan, Tuhan mulai rubah, Tuhan mulai rubah, Tuhan mulai rubah. Mungkin saat itu dia berpikir, waduh gimana untuk ke depan saya, bagaimana untuk ke depan saya. Tapi di situ kita melihat Tuhan rubah, Tuhan rubah, Tuhan rubah. Jangan sampai waktu Tuhan sudah rubah kepada kita, kita sudah lupa, tidak. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja banyak dirubah Tuhan, banyak dirubah Tuhan. Ya, kita akan melihat. Jangan kita seperti Thomas lihat dulu. Tapi Tuhan bilang berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Percaya. Di dalam ayat 14 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran. Tuhan adalah jalan dan kebenaran, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kita harus setia kepada Dia. Hari ini sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Mau sampai kapan? Ya, dunia ini kita mau bawa sampai kapan? Jangan kita lihat dengan kesusahan saja yang ada di dalam dunia, dengan kesusahan dalam dunia, tapi Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Jangan kita melihat manusia itu cukup apa yang ada, sudah kita jalankan. Jangan kepingin jadi kaya. Kaya itu adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih. Yang paling penting sekarang kita ada di dalam jalannya Tuhan. Kita bekerja di dalam jalannya Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak usah ambil contoh-contoh kemana-mana. Kita berpikir tentang diri kita masing-masing. Saya juga. Saya berpikir dari mana ini jalannya. Gimana ini jalannya. Tapi saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Saya punya pergumulan. Saya mau bangun di belakang satu tempat tinggal. Itu tanah ada ukuran 12,5 kali 22. Saya tarik lagi itu semua. Saya mau bongkar sebelah situ. Tapi saya berpikir Tuhan gimana ini Tuhan ya. Gimana ini Tuhan. Ya sudah saya berdoa. Saya berdoa. Saya percaya pasti Tuhan buka jalan. Saya berdoa pasti buka jalan. Saya berdoa, Tuhan bagaimana ya supaya saya bisa, ini jemaat-jemaat Tuhan mohon maaf yang mungkin sudah Roh Kudusnya sudah pinggir. Kita taruh hanya Roh Kudus ke duniawian saja yang ada. Gimana Tuhan kan susah untuk menarik. Tapi Tuhan bilang sudahlah, tugasmu engkau berdoa. Nanti aku sendiri yang datang menjamah mereka. Kalau Tuhan sudah datang menjamah kepada kita, wah lain ini hidup. Sudahlah, jangan kamu takut. Apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati, Tuhan berikan.
Tuhan bilang memberikan makan kepada orang-orang yang di panti. Mungkin bosan Bapak Ibu dengar ini. Tapi saya bilang, Tuhan dari mana dana? Setiap hari harus keluarkan, setiap hari harus keluarkan. Tuhan bilang lakukan saja. Tapi dia buat. Tidak pernah kita pikir, dengar ada dalam hati. Tuhan berikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Coba kita melihat. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, kita kadang tidak sadar. 1 Korintus 2 ayat 9, agak cepat sedikit. Ya, tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kita lihat mata, mana bisa mau memberikan makan orang seperti ini, mana bisa engkau mau membangun di belakang, mana bisa, tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Telinga ini tidak mungkin bisa lakukan ini. Siapa yang ngomong? Tidak mungkin. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua, ya kita perus garis bawah. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita jalankan dengan Tuhan sambil kita berusaha. Kita akan lihat, ya. Kita mengasihi Tuhan sambil kita berusaha. Kita lihat ini anak Devina. Almarhumah waktu itu dia masih kecil. Dipanggil Tuhan. Dia bilang begini, aku ikut siapa? Aku ikut siapa? Ya, dulu anak ini rodo, ini juga keras juga. Aku ikut siapa? Dia bilang. Ya memang kita berpikir mau ikut siapa ini? Kan pasti butuh mama yang mengayomi dia. Sampai mungkin dikatakan di situ Melani bilang, wes ikut ai Melani saja. Pin, ayo mari di sini. Aku ikut siapa? Masih kecil. Ya ikut papa waktu itu masih ada berseberangan. Karena waktu mamanya masih ada, dia cekat sekali dengan mama. Tapi waktu dia bilang, aku ikut siapa? Tuhan jamah dia punya hati. Langsung. Yang dulu dengan papanya bukan musuhan, tidak. Tapi dengan mamanya, namanya anak itu dengan mamanya. Tapi karena mamanya sudah tidak ada, Tuhan jamah hatinya. Kasih dengan papa. Jadi dia dengan papa. Dan kita melihat, disitulah Tuhan mulai piara mereka. Ya, kalau David dulu mamanya sudah taruh, sudah mulai masuk di universitas, bukan universitas, di sekolah SMA. Ya. Habis itu saya tidak tahu lagi, mungkin waktu kuliah mamanya ada ikut juga apa tidak. Tapi kita melihat Tuhan bisa buat. Mereka jalan dengan setia, jalan. Sekarang tiga-tiga semua sudah lolos dan sekarang mereka sudah bekerja. Sudah besar-besar semua. Kita melihat dari mana? Itu kan dari Tuhan. Tuhan yang melakukan semua. Kita harus percaya. Bukan kehebatan kita, tentu mereka bekerja. Ya. Tapi dengan susah payah, Tuhan izinkan semua. Kita jadi orang tidak perlu susah. Kita harus percaya. Jangan seperti Thomas. Thomas bilang, kalau saya tidak melihat lubang di jangan, saya tidak melihat kakinya lubang, saya tidak melihat lambungnya, saya tidak akan percaya. Jangan. Kita harus percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu jalankan ini dengan ibadah, dengan punya ketulusan. Itu Tuhan perhitungkan semua. Bapak Ibu datang dengan tidak terlambat saja, Tuhan perhitungkan semua. Bapak Ibu melayani dengan ketulusan hati, di situ Bapak Ibu perhitungkan semua. Sekali kelak Bapak Ibu memperhatikan orang-orang susah, masih pun tidak bisa memberi, Bapak Ibu ikut ambil pelayanan, itu Tuhan perhatikan semua. Tuhan bilang, engkau urus punya saya, engkau punya urusan, saya yang urus. Saya pikir-pikir betul juga ya. Kita urus punya Tuhan. Untuk kita nanti Tuhan yang atur. Sudah. Maka itu Bapak Ibu jangan berpikir, aduh saya susah, saya begini-begini. Pikir terus yang ada seperti ini. Ya, jangan. Sudah lepaskan. Minta Roh Kudus kasih kekuatan. Minta Roh Kudus kasih kekuatan. Saya tidak perpanjang lagi. Kita akhiri ini hari pagi. Wah enak ya, agak cepat ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, kita datang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, di belakang tetap saya bilang, ayo tetap kita akan jual makanan. Saya bilang, Bu Retno kamu bikin nasi gudeg. Waduh, masakannya Bu Retno nasi gudeg. Bu Retno bilang ciami, dia bilang begitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Jumat besok ada pelayanan di dalam panti asuhan. Jalankan yang baik semua ya Bapak Ibu. Dan juga hari Sabtu ada ke kubur. Ya, memberikan makan orang sana dan di sana. Jalankan semua yang baik ya. Ibu-ibu
ikut ambil bagian di dalam pelayanan dan juga aksi peduli. Ayo, Bapak Ibu tidak pernah kekurangan. Percaya, tidak pernah kekurangan. Percaya, memberikan kepada orang-orang seperti ini tidak pernah kekurangan. Percaya ya, percaya. Oke, saya minta pemusik singer kalau sudah bilang, ayo masih kita ambil aksi peduli lagi. Malas aku, aksi peduli lagi, aku udah cukup uang gini. Tidak, ayo kita belajar. Ya, ini bukan berikan kepada manusia, ini melakukan untuk Tuhan. Ya, karena kita sayang kepada Tuhan, kita lakukan saja. Berapa saja kita lakukan, tidak apa-apa. Yang penting dengan memberikan dengan tulus hati. Tidak pernah ku melihat, ya semuanya terjadi. Ini saudara Ivon sekarang sudah dibeli sepeda motor satu. Pak, apakah kita kerja ini dengan ini mendapatkan untung? Tidak. Dia jalankan semua dan sekarang sudah ada sepeda motor satu. Dia beli, ditulis di belakang situ Panti Werda. Loh. Sama ini ditulis sudah STK-nya apa namanya plat di belakang ditulis Panti Werda. Wah, saya bilang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih. Tuhan, inilah hidupku.